berkatalah kepada kami Tuhan, karena kami sadar tanpa firman Tuhan kami pasti akan berjalan sampai kepada tempat yang akan menyakiti kehidupan kami. Tapi kalau kami berjalan mengikuti apa yang Kau perintahkan, Engkau Tuhan yang membawa kami ke padang yang berumput hijau, ke sungai yang airnya mengalir dengan tenang, sehingga kami boleh menikmati hidup yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat memperingati Natal kemarin di bulan Desember, dan hari ini kita sudah memasuki tahun baru. Selamat tahun yang baru. Puji Tuhan. Amang inang tulang ya, kebanyakan pasti tulang. Bapak tua udah di sini semua. Opung, perkenalkan nama saya Dr. Joseph Sibarani, mamaku baru Panggabean. Jadi hari ini diberikan tugas untuk boleh sama-sama kita belajar firman Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada kita semua, punguan daripada Pemparan Si Raja Panggabean sektor 11 Pulau Berayan. Ibrani 13 ayat yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Membaca ayat ini tentunya bisa membuat hati kita merasa damai. Kita rasa tentram. Tetapi pada kenyataannya, mungkin bahkan sebelum kita tiba di tempat ini, kita harus menghadapi rasa hati yang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kegundah-gulanaan, kesal, mau marah, bahkan sakit kepala, badan kita sakit semua. Mungkin ada sebagian di antara kita yang sebelum datang ke tempat ini berusaha bahkan mengajak, ayolah pergi kita Bona tahun, digabung lagi dengan Natal. Ayolah. Bahkan mungkin diberikan janji, ada makanan nanti di sana, makan kita. Tapi pasti ada yang kemudian mengambil keputusan, tak usah dulu aku datang, karena tak enak perasaanku. Itu yang tidak datang. Tapi yang datang pun sampai dengan hari ini, saat ini juga, pasti ada hal yang membuat perasaan kita tidak begitu nyaman. Tapi mungkin kita masih memaksakan, ya udahlah, datang aja dulu kita. Ya apa-apa itu. Nanti jadi baik-baiknya semua. Amin. Lihat dulu kiri kanannya. Bilang dulu aku mengasihimu. Tanya lagi, betul enggak? Bilang. Nanti cuma kolang harta. Ya kan? Amang inang yang dikasih Tuhan. Saya mengerjakan tugas pelayanan sebagai dokter. Ini sudah masuk tahun ke 9 tahun melayani untuk penyakit dalam. Bahkan kalau mungkin ditarik garis, kenapa aku pilih penyakit dalam, aku pun tak tahu. Satu hal yang aku tahu, itu yang dikasih Tuhan, yang aku jalani. Tapi kalau sejak awal pun, bahkan mama sini tahu, cita-citaku
tak mau jadi dokter, sempat pengen jadi insinyur. Kayaknya lebih enak bilang dulu menurutku. Tapi singkat cerita, itu semua kemudian membawa penyadaran kepada diriku bahwa hidupku ini hanya karena diberikan Tuhan hidup. Tidak ada yang lain. Bukan karena orang-orang baik sama aku, maka aku hidup. Maka saya pun akan berkata, bukan karena orang-orang jahat, maka saya tidak bisa hidup. Saya hidup karena Tuhan yang mau saya hidup. Dan hal yang sama itu pun juga pasti ada sama Amanginang semua di sini. Katakan amin. Amin. Bilang sama saya hidup karena Tuhan yang mau saya hidup. Saya hidup karena Tuhan yang mau saya hidup. Bukan karena orang baik sama aku. Bukan karena orang baik sama aku. Kalau orang jahat sama aku, biarin aja. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Kenapa saya harus mengajak penyadaran ini kepada Amanginang semuanya? Sebab kasih persaudaraan ini bisa menjadi sesuatu yang klise. Bahkan bukan hanya klise, ini bisa menjadi sumber dosa buat kita. Kalau kita terlalu sering ngomong kasih, mengasihi. Tetapi di dalam hati sanubari kita tersimpan sakit hati sampai dengan detik ini. Maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Tahu kali kalian firman Tuhan, kata Tuhan Yesus. Sudah dipotong kamu. Tapi apakah kemudian apa yang keluar dari mulut kita itu cocok dengan apa yang kita rasakan? Kalau kita berkata kita mau mengasihi sesama kita, maka kalau kita bukan orang yang munafik, seharusnya bertemu dengan siapapun kita akan merasakan damai. Bahkan mungkin kalau muncul kekesalan di dalam hati kita langsung menegur diri kita. Apa maksudmu? Kau bilang kau mengasihi, tapi kau gak damai hatimu ketika berjumpa dengan dia. Iya, aku gak suka kali nengok dia, gak suka aku. Tanpa sadar kalau kita jumpa sama teman, apa yang kita bicarakan adalah hal-hal yang tidak kita senangi, yang gak kita terima. Gak mau kita menerima perbuatan-perbuatan yang kita anggap gak suka aku sama dia. Tapi gak usah jauh-jauh lah ya kan, aman. Di rumah pun karena kayak gini, gak suka kan punya suamiku. Suami-suami nanti jumpa sama suami-suami yang lain juga gitu. Iya, kok istriku Padahal tiap minggu kita ke gereja. Dan tahukah kita siapa yang kita temui di gereja adalah Allah? Dan tahukah kita siapa Allah? Allah itu adalah kasih. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kamu harus mengasihi. Sebab kalau tidak mengasihi, berarti kamu bukan berasal dari Allah. Kalau kamu tidak mengasihi, berarti kamu tidak mengenal Allah. Saya sering merenungkan apa yang kita kerjakan di dalam setiap kegiatan ibadah. Dan tahun 2023 ini datang kepada saya perenungan yang luar biasa, yang seharusnya ini mungkin mau menjadi beban kita bersama.
bisa bayangkan ketika semua kita berkata-kata firman Tuhan tadi maju ke depan di dalam liturgi, ada kasih di situ. Tapi apakah kasih itu kemudian berhenti hanya di mulut? Tapi hati kita ada rasa sakit di sana. Dan rasa sakit ini bukan persoalan besar atau kecil. Sebab yang kecil hari ini besok tambah besar, tambah besar, tambah besar, sampai dia kemudian menjadi cukup besar, sehingga akan menimbulkan stres kalau di bidang kedokteran. Ketika stres itu menjadi cukup besar, maka dia akan mempengaruhi tubuh. Yang gak ada sakitnya sebelumnya mulai sakit perut. Yang memang sudah ada penyakitnya tambah parah. Yang mungkin harus menjalani kemoterapi karena kanker. Waduh, diberikan kemoterapi aja sudah sangat menyakiti untuk tubuh, ditambah lagi dengan sakit hati. Itu sebabnya kita melihat angka bertahan hidup kalau sudah divonis kanker, dia rasa selesai sudah hidupnya. Sampai kadang kita melupakan firman Tuhan, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang hancur. Berarti kalau ada di antara kita saat ini mengingat, aku gak gembira, aku udah 3 hari gak gembira. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, amangi nang tulang, kita sedang meletakkan tubuh kita di dalam kemungkinan jatuh sakit. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ina senang ya pakai makeup ya? Oh, perempuan gak ada yang gak senang pakai makeup, maka dia harus pakai makeup kemana-mana. Asal udah keluar rumah dia harus pakai makeup supaya kelihatan cantik. Tapi tahukah kita, waktu wajah kita cantik dilihat oleh orang, tapi hati kita sakit. Kita sedang berada dalam kemunafikan. Dan kalau munafik, ceritanya bagaimana kita berhadapan dengan Tuhan Yesus yang langsung berkata, "Enya kamu ular beludak, kamu munafik. Aku tidak kenal kepadamu." Saya mau bilang gini, mulai nanti kalau masih ada yang sakit hati, gak usah pakai makeup, udah apa adanya aja. Daripada ini bagus sekali, cantik kali kau kulitin aja, bagaimana di muka badan, hatinya terluka. Di rumah baru buat bagai, nah, iya kan? Di kalau udah di rumah pakai daster, rambut udah kayak mana-mana, gak ada orang yang lihat aku. Emang gak penting dilihat suami cantik? Tega banget. Dilihat orang cantik, suami lihat awak kayak Kenapa saya menyinggung?
suami dan istri. Sebab nats ini akan menjadi tipuan belaka. Kasih itu harus berawal dari rumah tangga kita. Sebab kalau kita tidak mengasihi istri, kalau saya tidak mengasihi istriku, tapi aku kayak mengasihi orang, dipuji-puji orang, burju kali itu dokter Josephine, burju kali. Tapi istri awak makan hati dia tuh. Amin. Masih ada yang gak suka sama orang. Hari ini kumpulin itu semua, kumpulkan. Aku gak suka sama si On, gak suka sama si On, gak suka sama si ini, gak suka sama si ini, gak suka sama si ini. Lalu datang sama Tuhan berdoa, Tuhan bertobat aku. Sadar kali aku kalau aku bilang gak suka sama orang berarti aku tidak mengasihi dia. Emang boleh? Boleh kita gak mengasihi? Ya tergantung yang nanya siapa ya. Kalau cuma dokter Joseph yang nanya ya boleh lah, suka pulang kan gitu kan. Tapi kalau Tuhan yang bertanya kepada kita, bolehkah kamu tidak mengasihi sesamamu manusia? Setiap hari apa yang kukerjakan sebagai seorang dokter, kalau cara gampangnya tinggal kuresep obat. Udah enak ini obatmu. Udah. Tapi entah bagaimana, kayaknya Tuhan itu nyuruh diriku tengok dulu dia. Jadi asal ku tengok orang tahu aku ya sakit hati kenang bilang. Sakit hati sama borunya pun sakit hati. Lah kalau sama boru aja sakit hati, sama borunya sendiri sakit hati. Bisa dihitung berapa sakitnya hatinya karena seluruh manusia yang ada di dunia ini. Kalau karena suami kita sakit hati, bisa dipastikan seluruh dunia ini yang bertemu dengan dirinya pasti disakiti. Mengerti maksudku? Kalau aku sakit hati dengan istriku, maka yang tersimpan di dalam hatiku adalah hal yang sakit. Kalau aku ketemu dengan orang, apa yang kuberikan adalah yang berasal dari hatiku. Maka itu kemudian akan menyakiti orang lain. Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan, itu adalah perintah, tanggung jawab yang kemudian kita semua pribadi lepas pribadi itu bertanggung jawab. Kalau yang datang di sini suami istri beruntung. Kalau yang datang cuma satu agak berat. Jangan nanti pulang dari sini, tahu kau tadi kan khotbah di Bonatown ini disuruh tuh homai katanya. Tapi kalau yang datang suami istri masih bisa. Iya kan sama kita dengar tadi. Istri
tunduklah kepada suamimu, supaya dengan demikian belum selesai. Suami yang tidak takut akan Tuhan karena melihat bukan mendengar, karena melihat betapa murni dan salehnya istri, maka suami yang tidak taat kepada Tuhan akan diubah menjadi takut akan Tuhan dengan baik karena melihat. Nah, bukankah yang namanya perempuan gak tahan diam, mau ngomong terus, mau menasehati terus. Kalau suami tidak melakukan apa yang menyenangkan buat kita, istri diam, tunduk aja. Minimal supaya kalau dilempar piring, lewat piringnya. Kan gitu. Ahoro, kena lah pak. Coba ngelak. Terus jadi sediakan piring kaleng aja kalau suami masih tukang lempar piring, rugi lah. Piring kaca. Kalau marah suami, kenapa piring kaleng? Ya tahu sendiri lah, apa tuh ngelempar piring. Yang penting istri tahu tun. Sampai istri mau tunduk, kan gak ada yang mau kan? Ibu masih sakit. Curiga. Saya mau bilang begini, Amang Inang, pulang dari sini kalau lakukan apa yang kuajarkan, berbeda kali rasa hidup ini. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Biar punya nyanyikan lagunya. Buat dulu D bang. Gue sampein apanya, D-nya aja, karena gue harus sambil kunci. D. Ini lagunya. Dungsona rohaku di bae Yesus por su perhutaon di Ikut lagunya yuk. Napos rohaku di apa yang diperintahkan Tuhan, di pasonan Tuhan, maka saya selalu mengingat, kalau sedih hatiku, aku sadar aku sedih karena aku tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan saya mau bilang, tidak mungkin ada satu hari pun di dalam hidup kita di mana kita tidak akan mengalami serangan dari orang lain. Kenyataan daripada kehidupan ini akan terus menyerang kita dan menyerang kita. Sebab apa? Iblis, dia mau kita binasa.
Maka Dia biarkan kita hidup di dalam keterpurukan di pikiran kita. Kita sedih, kita kecewa. Bahkan saya mau katakan, kita pura-pura bahagia. Dengan apa? Dengan apa yang kita pakai. Di baju, kita pakai baju baru supaya kayak segar. Disuruh pakai baju 10 tahun lalu, janganlah itu, udah sering kali ku pakai. Ya kenapa rupanya? Semua mau baru. Kalau nggak baru, nggak damai hati ini. Hatinya cuma mencari kedamaian di dalam kepura-puraan. Pura-pura bahagia, pura-pura diberkati Tuhan. Kita tidak pernah lagi bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan buat kita. Hari ini kalau ada yang kita benci, ampuni. Kalau mengampuni, jangan bilang sama dia, jangan kau ulang lagi ya. Kalau kita bilang sama dia, jangan kau ulang lagi, saya mau katakan itu bukan mengampuni. Orang yang mengampuni, si Petrus langsung tanya sama Tuhan Yesus, berapa kali kami harus mengampuni? Apa kata Tuhan Yesus? 70 kali 7 kali. Berarti 1 kali kau ingat kesalahan orang lain, berapa kali harus mengampuni? 70 kali 7 kali 1 kali 490. 2 kali diingat, 70 kali 7 kali 2. Makin banyak diingat, habis. Hidup kita pun habis, tak sanggup menanggung beban. Kenapa aku katakan beban? Perintah untuk mengampuni 70 kali 7 kali adalah beban. Itu sebabnya kalau kita menyimpan dendam, kita menyimpan kesalahan orang lain, kita menaruh beban di tubuh kita. Gak tahu di sini, semoga nggak ada, tapi mungkin ada tetangga kita. Nanti suruh datang ke praktek Dr. Joseph. Sakit tengkukku, tegang berasa, tengoklah lemas aku, nggak bisa aku ngapa-ngapain. Diperiksa semua normal. Enggak, karena sakit gula aku, karena sakit gula aku. Nah, di luar sana ada orang sakit gula nggak terasa apa-apa dia. Pernah dengar apa? Aku sakit gula tapi nggak terasa apa-apa. Sok jago deh. Enak nggak? Ada yang merasa belum enak nggak? Coba angkat tangan. Yang merasa belum enak, nggak usah bohong, nggak apa-apa. Kita jujur-jujur aja. Untuk apa lagi kita bohong-bohong? Sakit kita. Amin. Suami-suami, kasihilah istrimu. Karena dengan demikian semua doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Tapi jangan istri yang bilang ini nah. Karena kalau istri yang ngomong sama suaminya, kau ya kasih aku supaya dijawab doamu. Tahu rasanya kan? Kok kau bilang? Sama, suami juga jangan ngomong gitu sama istri. Kau ya, tunduk kau sama aku, tunduk kau sama aku. Kok kau yang bilang? Paham ya? Bahwa apa yang kita bicarakan ini adalah perintah yang datangnya dari
maka kita masing-masinglah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka peliharalah kasih persaudaraan. Saya mau katakan, siapa yang setuju dengan ayat ini? Coba angkat tangan. Aku tengok dulu mukanya kan. Tengok aja. Sebab yang tengok hati Tuhan. Dan kalau sudah Tuhan yang lihat hati kita, Tuhan tahu hati kita. Tapi kalau kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, damai rasanya. Damai rasanya. Coba ikut apa yang kukatakan. Tuhan, hari ini saya mau mengampuni semua kesalahan yang sudah terjadi di masa lalu. Tuhan, saya mau mengampuni semua kesalahan yang sedang terjadi kepada diriku. Tuhan, saya mau mengampuni semua kesalahan yang belum dilakukannya. Tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau bilang, kalau apa yang kita katakan dan kita jujur kepada diri kita, itu tadi, tertawa. Di mana ada orang bisa menerangkan, kok bisa tertawa orang jahat sama kau? Kayak gitu caranya. Kayak mana kau tertawa karena orang jahat samamu? Kayak gitu caranya. Bahkan sebelum kau buat kesalahanmu, aku sudah mengampunimu. Selesai dia. Amin. Dia selesai, kita diberkati Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Enak, ringan. Udah kayak mau terbang kita kan? Mulai hari ini, belum terlambat. Masih 14 hari Tuhan berikan hari di tahun 2024 ini. Ada masih banyak hari di hadapan kita. Tapi kalau kita berjalan mengikuti maunya Tuhan, wow, apa yang tak pernah kita pikirkan, tak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga, gak pernah timbul dalam hati kita, janji Tuhan, semuanya itu akan disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Amin. Kita nyanyi sekali lagi tadi ya. Saya mau ajak kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh sebab ini janji Tuhan. Kalau lakukan perintah Tuhan, damai akan kita alami dalam hidup ini. Dunsona, Dunsona. Waktu kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Tuhan,
sebelum saya tutup. Jangan pernah bertanya kenapa dia jahat. Jangan pernah bertanya, entah sama siapapun, kok jahat dia sama aku ya? Atau kita bertanya, sampai kapan kau jahat sama aku? Jangan. Saya mau katakan begini, kebenarannya adalah Tuhan hanya menciptakan manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan ini manusia baik, ini manusia jahat. Sama seperti Adam. Tuhan menciptakan Adam sebagai manusia, tapi keputusan Adam adalah dia memilih untuk berdosa. Berarti Tuhan tidak berhak untuk membuat aku baik, ini jahat, ini baik, ini jahat. Kalau kita bertanya, Tuhan kok jahat dia sama aku? Sama artinya kita bertanya sama Tuhan, kok kau buat dia jahat? Tapi biarlah damai sejahtera ada di hati kita. Maka ketika kita melihat orang jahat, sama seperti Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu susah berbicara pada sore ini Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan di tempat ini menjadi terang bagi jalan kami. Dan kami percaya kalau kami mengikuti apa yang Kau tuntunkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan membawa kami ke padang yang berumput hijau, ke sungai yang airnya mengalir dengan tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Selamat Natal, tahun baru. Tuhan Yesus berkati. Horas. Marilitas yang nomor, buku nomor